Pernah kebayang nggak sih setelah ratusan ribu tahun kita hidup di alam liar, tiba-tiba kita bangun kota? Nah, apa yang terjadi sama cerita-cerita yang kita punya saat kita pindah dari ladang ke jalanan? Hari ini kita akan coba gali lebih dalam bab 4 dari buku A Short History of Myth karya Karen Armstrong. Fokusnya ke peradaban awal, sekitar 4000 sampai 800 sebelum Masehi. Kita mau lihat gimana mitologi itu berubah total dan gimana para dewa perlahan-lahan mulai mundur dari panggung utama. Dan ini momen yang krusial banget. Ini pertama kalinya manusia jadi sangat sadar akan kemampuannya sendiri. Bisa bangun hal-hal raksasa, bikin hukum, tapi di saat yang sama, mereka juga jadi sadar akan kerapuhan mereka. Mitos-mitos dari era ini menangkap ketegangan itu dengan sempurna. Dari kisah penciptaan yang brutal sampai epos pahlawan yang mulai berani sama dewa. Oke, ketegangan antara bangga dan cemas. Ini menarik. Jadi sumber Anda bilang pembangunan kota ini lompatan besar sehebat penemuan pertanian. Pasti ada rasa gembira yang luar biasa kan? Tentu saja, ada euforia peradaban itu terasa seperti pencapaian agung. Tapi di baliknya, ada kesadaran konstan bahwa semuanya bisa runtuh. Perjuangan antara keteraturan dan kekacauan itu jadi nyata banget. Contohnya kota-kota di Mesopotamia. Dibangunnya dari bata lumpur, artinya bangunan itu harus terus-terusan diperbaiki, gampang retak, terkikis. Jadi semacam metafora yang hidup ya, bahwa peradaban itu proyek yang nggak pernah selesai. Tepat, perjuangan tanpa henti supaya tidak kembali jadi debu. Dan ini pasti berpengaruh ke cara mereka memandang kota itu sendiri. Di satu sisi, pasti dianggap tempat suci kan? Betul sekali. Kota itu dianggap sebagai replika dari surga yang hilang. Karena gunung suci tempat para dewa tinggal itu jauh, ya sudah, mereka bangun gunung buatan sendiri di tengah kota. Itulah zigurat. Menara kuil sebagai tangga antara bumi dan langit. Tapi kan ada juga pandangan yang sebaliknya ya. Saya jadi ingat dalam Alkitab, pandangannya jauh lebih sinis. Anda menangkap poin penting. Ada dua kubu di sini. Di satu sisi, kota itu pencapaian ilahi. Di sisi lain, seperti di Alkitab, kota pertama justru dibangun oleh Kain. Pembunuh pertama. Pembunuh pertama. Jadi kota dilihat sebagai sumber kekerasan, persaingan, kerusakan moral. Manusia sudah punya hubungan cinta-benci dengan ciptaannya sendiri sejak awal. Kecemasan soal kerapuhan ini, apa ini juga masuk ke mitos-mitos besar mereka? Misalnya cerita banjir yang sepertinya ada di mana-mana. Sangat. Dalam puisi Mesopotamia Atrahasis, para dewa menenggelamkan dunia bukan karena manusia jahat, tapi karena manusia terlalu berisik. Berisik? Maksudnya berisik secara harfiah? Mungkin bukan cuma soal volume suara ya. Bisa jadi ini metafora untuk populasi yang terlalu padat, aktivitas manusia yang tak terkendali, yang mengganggu ketenangan kosmis, banjir jadi simbol kehancuran sosial. Dan yang paling penting, momen banjir ini menandai krisis hubungan dewa manusia. Para dewa seolah bilang, urus saja urusan kalian sendiri, lalu mereka mulai menarik diri. Oke, jadi dunianya berubah, hubungan sama dewa juga berubah. Berarti cara mereka cerita soal asal-usul dunia pasti ikut berubah juga dong. Nah, di sini sumber Anda membahas epos Babilonia, Enuma Elish. Apa yang bikin ini berbeda? Beda sekali. Kalau kita sering bayangin penciptaan itu dari ketiadaan, Enuma Elish itu kebalikannya. Ini bukan penciptaan, tapi lebih kayak evolusi yang penuh kekerasan. Dunia itu diatur dari materi yang sudah ada. Awalnya cuma ada kekacauan berair, Apsu, dewa air tawar, dan Tiamat, dewi laut asin. Dari mereka, muncullah dewa-dewa baru yang lebih aktif, lebih berisik. Nah, ini dia, bagian perangnya. Jadi ada semacam perang generasi antar dewa. Persis, generasi dewa muda ini mengganggu Apsu yang mau istirahat. Singkat cerita, setelah Apsu terbunuh, Tiamat murka dan menciptakan pasukan monster. Disinilah muncul pahlawan mereka, Marduk. Dan pertarungannya dengan Tiamat ini yang epik gitu kan? Sangat. Marduk melawan Tiamat, si naga laut raksasa, dia bunuh Tiamat, terus dia belah badannya jadi dua seperti kerang. Seperti kerang? Iya. Bagian atasnya jadi langit, bagian bawahnya jadi bumi. Ini simbolisme yang kuat sekali. Keteraturan dunia kita dibangun di atas mayat monster kekacauan. Ini cerminan langsung pengalaman mereka. Peradaban lahir dari perjuangan dan penaklukan. Oke, ceritanya luar biasa. Tapi buat apa orang-orang zaman itu mendengarkan ini berulang-ulang setiap tahun?
Ini kan bukan dongeng pengantar tidur. Tentu saja bukan. Mitos ini dibacakan secara khusyuk selama festival Tahun Baru. Tujuannya itu terapeutik. Dengan menceritakan lagi kemenangan Marduk, mereka percaya mereka menyalurkan lagi energi ilahi yang menahan kekacauan. Ritualnya bahkan melibatkan kekacauan simbolis. Raja akan direndahkan sementara, tatanan sosial dijungkir balikan. Jadi untuk setiap awal yang baru, harus ada pengingat soal kekacauan primordial itu ya? Tepat. Kelangsungan hidup itu butuh perjuangan yang konstan. Oke, sejauh ini kita masih ngomongin dunia para dewa. Marduk, Tiamat, tapi sumber Anda menyoroti pergeseran besar dengan munculnya epos Gilgamesh. Di sini, tiba-tiba sorotan panggungnya ke manusia. Ini perubahan besar ya? Perubahan yang monumental. Gilgamesh ini mungkin raja yang benar-benar ada dalam sejarah yang kisahnya jadi mitos. Epos ini adalah eksplorasi mendalam tentang apa artinya menjadi manusia. Awalnya, Gilgamesh ini bukan pahlawan. Dia seorang tiran. Rakyatnya sampai mengeluh pada dewa yang kemudian menciptakan Enkidu, manusia liar, untuk jadi tandingannya. Kisah Enkidu ini, wah saya benar-benar terpukau. Dia kan hidup liar sama hewan ya. Terus dia jadi beradab setelah bersama seorang pelacur kuil, Shamhat. Proses ini digambarkan sebagai kehilangan sekaligus keuntungan. Itu pengamatan yang sangat tajam soal ambiguitas peradaban itu sendiri. Setelah bersama Shamhat, Enkidu kehilangan koneksi primordialnya dengan alam. Hewan-hewan lari darinya. Tapi sebagai gantinya, dia dapat kearifan, kesadaran diri. Dia jadi seperti dewa dalam hal pengetahuan. Ini komentar yang dalam sekali tentang harga yang harus kita bayar untuk menjadi beradab. Kita dapat pengetahuan, tapi kehilangan sebagian kepolosan kita. Lalu ada momen kunci saat Gilgamesh dengan berani menolak lamaran Dewi Ishtar. Rasanya ini kayak sebuah deklarasi kemerdekaan manusia. Itu titik balik yang luar biasa. Gilgamesh tidak cuma bilang tidak, dia menghina Ishtar, mendaftar semua kekasih sang dewi di masa lalu dan nasib tragis mereka. Dia pada dasarnya bilang, kami manusia lebih baik tanpa campur tangan dewa-dewa impulsif sepertimu. Ini berani sekali. Manusia mulai mengkritik dewa. Tapi menantang dewa pasti ada harganya. Tentu saja. Konsekuensinya, para dewa memutuskan Enkidu harus mati. Kematian Enkidu inilah yang menghancurkan Gilgamesh. Dia tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa dia juga akan mati. Rasa takut ini yang membuatnya memulai pencarian mustahil, mencari kehidupan abadi. Pencarian ini yang membawanya bertemu Utnapishtim, si manusia yang selamat dari banjir besar, satu-satunya manusia abadi. Betul. Setelah perjalanan yang sangat sulit, dia akhirnya menemukan Utnapishtim. Tapi jawabannya sangat mengecewakan. Utnapishtim bilang, masa keajaiban seperti itu sudah lewat Gilgamesh, para dewa tidak lagi memberikan keabadian pada manusia. Gilgamesh bahkan gagal dalam ujian paling sederhana, tetap terjaga selama 6 hari. Dia langsung tertidur. Jadi pada akhirnya dia gagal total dong. Perjalanannya sia-sia. Dia gagal mendapatkan keabadian versi dewa ya. Tapi dalam kegagalannya, dia menemukan jenis keabadian yang baru, yang lebih manusiawi. Dia kembali ke kotanya, Uruk. Dan saat dia melihat tembok kotanya yang megah yang dia bangun, dia mengalami pencerahan. Jadi keabadiannya bukan umur panjang. Bukan. Keabadiannya terletak pada apa yang dia ciptakan. Kota yang aman, prestasi budayanya, dan yang terpenting, kisah perjalanannya ini akan ditulis dan akan hidup selamanya. Kearifan tidak lagi datang dari wahyu ilahi, tapi dari refleksi atas pengalaman pahit manusia. Itulah keabadian yang bisa kita raih. Wah, ini gambaran yang jadi semakin kompleks ya. Manusia bangun kota-kota hebat, tapi di saat yang sama, para dewa terasa makin jauh, makin tidak peduli. Dan itu menciptakan semacam kekosongan spiritual. Ritual dan cerita lama mulai kehilangan kekuatannya untuk menghubungkan manusia dengan yang ilahi. Ada perasaan kecewa yang mendalam, sebuah keresahan yang menyebar di dunia beradab saat itu. Dan kekosongan inilah yang, seperti kata sumber Anda, menyiapkan panggung untuk sesuatu yang baru. Tepat. Alam tidak suka kekosongan. Begitu juga jiwa manusia. Keresahan ini pada akhirnya akan memicu transformasi besar berikutnya dalam sejarah spiritual manusia, sebuah periode yang disebut zaman aksial. Di masa itulah,
Untuk mengisi kekosongan itu, akan muncul sistem-sistem keagamaan dan filosofis yang sama sekali baru. Tapi itu cerita untuk lain waktu. Jadi, perjalanan kita melintasi mitologi peradaban awal ini menunjukkan pergeseran yang luar biasa. Dari drama kosmik para dewa di langit, fokusnya bergeser ke pencarian makna oleh manusia di bumi yang mereka bangun sendiri. Kebanggaan atas pencapaian diimbangi oleh kecemasan baru dan rasa sepi karena jauh dari yang ilahi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Gilgamesh pada akhirnya menemukan keabadiannya bukan di surga, tapi di tembok-tembok yang ia bangun dan cerita yang ia tinggalkan. Ketika kepastian-kepastian lama di zaman kita sendiri mulai memudar, di manakah kita hari ini mencari makna yang abadi? Apa tembok uruk yang sedang kita bangun, baik secara pribadi maupun bersama, untuk generasi mendatang?